Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami bertiga di garasi RTC Bike. Bersama saya Napik, anak kemarin, Sucan. Udah lama kita nggak ngomong-ngomong di garasi tersayang ini, ya kan? Garasi tersayang. apa topik? Tersayang ini ya. Ya siapa ini kok ditaruh sini ya? Ini Sucan dapat endorse. Baru aja dapat endorse. Coy. Gila. Kemarin anak kemarin dia endorse Pusho. Pusho. Dia di endorse BMW. Wah, Karena penghinaan sekali. sekarang jadi afiliator ya kamu. Iya. Nah, kita sekarang mau bahas nih kok tentang salah satu apa ya, bilang sub event atau apa ya, dibilang acara yang ada di acara RTC dengan OCBC. Apa yang hanya ngomong ya, bukan acara. Jadi ya? kita kemarin itu sedikit kita refresh ya. Ya, puji Tuhan banget lah kita dapat invite dari OCBC NSP untuk kita diberikan sarana, wadah, kita bisa membuat acara seminar di Ciputra World. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ saja, kita masih disambung lagi dengan kita dapat fun ride ya. Fun ride, dapat fasilitas dari startnya di Manyar, OCBC Manyar, kemudian OCBC NSP Manyar, kita muter ke Perak via Basra, kemudian kita Basra lagi kembali ke Manyar, dan animonya Wah, mantap. gimana Chan? Kemarin kamu ridingnya gimana bareng OCBC? Ya, aku kan bagian sweeper toh. Oh iya, di belakang ya. Enak ya? Enak Apanya enak ya? mendorong orang yang nggak kuat itu loh maksudnya. Kemarin juga dengar ya, dikasih kuota 50 orang. Iya, 50 orang. Ceritanya. Dari pihak OCBC itu kita ditarget 50 orang minimal. Aku sih nggak pesimis, cuman khawatir, Oke. bisa nggak ya dapat 50 orang, bisa nggak ya. Terus teman-teman FG bilang bisa lah, 50 mah gampang katanya gitu. Bukan saya ngomong, 50 mah gampang. Jadi ya nggak nyangka saya buka jam 11 siang pendaftaran, jam 3 sudah. Amin berapa ini ya? Amin berapa ya? Amin 3 ya? Amin 3 ya. Amin Mepet 3. sih hitungannya. Iya, Amin 3 kita buka pendaftaran. Jam 11 siang. Jam 11 siang, jam 3 sudah ditutup sampai 100 orang. 120 sih. 120-an. Itu belum termasuk yang walk in ya? Iya, karena kita bukan ya harus registrasi juga dan datang langsung juga bisa Datang ya. langsung. Karena sesuai tagline kita everyone can join. Ya, cuman ya itu tadi kalau nggak pakai helm nggak bisa join. Iya, ada juga kemarin. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang Kemarin sempat datang tapi nggak pakai helm, kita nggak bisa memfasilitasi teman-teman untuk ikut join sama kita di fun ride-nya karena helm itu satu-satunya yang utama seperti penjelasan saya di seminar yang lalu. Betul, karena untuk kepentingan kita masing-masing. Betul, untuk keselamatan bersama. Kan nggak lucu temennya jatuh kita yang urusan polisi. Nah, itu kan nggak bagus juga buat kalian semua. Betul. Nah, di salah satu kegiatannya ada yang paling ramai juga yang nonton banyak kemarin, yaitu Mini gamesnya ya, Mini Power games. Challenge. Power challenge. Iya. Nah, kalau kamu kemarin kan pertama kali atau keberapa kali ikut challenge power challenge kayak di RTC? Baru 2 kali sih. Yang pertama Ya di RTC itu coba-coba latihan. ya, terus kedua kemarin. Iya. Dapat power berapa Chan? 961. 961 ya. Kalau dibagi sama berat badan Berat badan 61 ya, 15 sekian. 15 sekian. Wah, kalau Bukan Koko manusia. Enggak. Iya, kemarin dan juara ya Chan ya di situ ya. Iya. Terus Koko sendiri Saya cuma 961. 961, beratnya Koko 30 kilo ya kalau nggak salah ya. Iya jarinya doang. 30 kilo. Ya 80 up lah beratnya. Masih agak cabi-cabi gimana gitu. Oke, tapi yang penting tetap. Kamu berapa? Saya kemarin powernya aja 500 ya. Gak mungkin mas 500. 600 berapa? 500. 600 sekian. 500 bro. Kan sepatunya kan lepas loh. Iya, enggak ada alasan. Memang power itu Oke teman-teman, next time nanti kita coba lihat bagaimana power meternya, kita mengukur power challenge seperti apa, nanti Joshua yang akan mencoba. Kok jadi aku lagi? Oke, nanti ya. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga power challenge itu apa. Mungkin bisa dijelasin atau Sucan mungkin atau Koko, siapa yang mau jelasin? Andre. Oh, kok ada kemarin. Power challenge itu gimana kok? Jadi power challenge itu gampang. Secara gampangnya kita setting sepeda dari penggunanya. Kebetulan kemarin kita setting 3 sepeda supaya nggak sulit ya. Jadi teman-teman semua bisa pakai sepeda
yang ada di situ. Oke. Di atas bike trainer yang kita disupport dari Wahoo. Wahoo, oke. Oke, thank you ya Bike Cop. Oke. Jadi setelah dari Wahoo, Kicker Gen 5 ya? Kicker Gen 5. Jadi di situ kita bisa tes, kemudian kita bisa jadi ditaruh di crank paling besar yang di depan, terus kemudian yang di sprocket belakang dikasih yang paling kecil. Yes. Kalau dia di 11 paling kecil di 11, depan 50, 53 atau kemarin kebetulan ada yang 55. 55, 53, 50. Oke. Kebetulan kemarin yang kena 55 ya kena apesnya berat karena memang dihitung rata semua. Anggapannya kayak sama ya. Ya. Jadi kita ngitung chainringnya, bukan ngitung besaran rodanya. Jadi kalau dikalibrasi ketemunya yang di mini velo kemarin harusnya powernya lebih gede-gede. Dibanding yang 50 11. 50. Kalau 50 11 kan gedenya gede banget dan Iya. itu real, memang tetap real. Terus kemarin sendiri Ameco ya yang ikut sampai berapa orang kemarin ya? Hampir 40 Hampir orang. 40 orang yang Untuk power challenge itu 40 orang. Hadiahnya apa kok kemarin kok? menarik semua. Menarik sih. Yang pertama ada hadiah utamanya aja yang kita sebut ya. Kita dapat voucher 150.000 dari Bike Cop. Terus ada kaos nanti juga dari RTC. Ini kebetulan hadiahnya belum dibagi. Oke, nah follow dulu Instagram kita di RTC Bike dan juga jangan lupa subscribe YouTube ini ya. Ya, dan juga Raju Kren. Raju Oke, Kren. terus kok? Nah, jadi kita di situ menguji kemampuan teman-teman dari nol, jadi benar-benar dari posisi berhenti, jadi seperti di Ada footage-nya. Jadi berhenti gini, kita pegang bawah, kita tarik benar-benar selama 30 detik. Peakmu di berapa? Berarti yang dihitung itu topnya ya? Topnya. Setelah tahu topnya, itu dibagi jumlah dengan berat badan kita. Oh, oke. Itu yang tadi Sucan total 15, Dan banyak lucu sih efek sampingnya setelah lomba. Ya, ada salah satunya Mas Rizky, Mas Rasa Mas. Bisa tertidur, tidak bangun-bangun. Bangun cuma lama. Cuman lama. Heeh. Nah, kemarin kok sendiri rasanya gimana, Bu? Oh, berat kah atau memang ya gampang lah atau gimana setelah nyobain? Ya jujur berat sih. Berat banget tuh ya. Karena pakai yang Enggak banget sih, tapi berat. berat. Oh, Berat. kok pakai yang mini velo Pakai ya? mini velo keren 55. Nah, sejak kemarin kamu Pakai 50 rem. Iya. gimana? Berat. Berat banget ya? Berat. Tapi Berat aja segitu. mantap ya? Ya. Kemarin ya, memang mengerikan sekali power dari Sucan ya, nggak heran lah jadi juara 3 Di nomor seli ya. Lurus, lurus, lurus. Mantap Dan. Seli ya kemarin kriterium alias Surabaya Race ya. Iya. Nah, kemarin karena seru banget kok ya, banyak yang tanya dan kok bisa nih powerku pengen gede lagi gimana sih? Itu gimana kok? Dari RTC Bike sendiri Jadi ada gini, saran nggak? kita di RTC Bike per Juni nanti kita mau buka kelas nih buat teman-teman. Kelasnya nanti bisa tanya untuk detail-detailnya seperti apa masalah harga bisa, tapi Langsung saya kan follow dulu Instagram kita aja. follow Instagram aja, terus nanti kita yang pasti kita akan latihan bagaimana FTP kita dulu berapa, jadi kita tahu dasar angka kita itu berapa. Ya. Kemudian selama 8 pertemuan itu pertama FTP, kemudian sisa 7 pertemuan, 6 pertemuannya kita tes untuk kita latih mengenai endurance-nya, untuk power-nya, untuk pondasinya dia supaya kuat, untuk stop and go-nya bagaimana. Jadi semua kita latih di situ melalui kelas ekspres selama 1 bulan itu. Nanti kalau misalnya dirasa cukup dan memang ngefek, bisa dilanjutkan di bulan berikutnya dengan porsi yang mungkin bisa lebih berbeda dari yang sudah lulus di batch pertama. Mungkin kira-kira bisa dibocor, boleh nggak kok dibocorin kira-kira apa sih yang bakal teman-teman jalani kalau ikut kelas ekspres itu? Jadi kelas ekspres itu teman-teman selain dilatih, selain teman-teman mengukur FTP teman-teman melalui bike trainer dengan sepeda teman-teman sendiri, teman-teman juga bisa mengetahui ada beberapa tahapan-tahapan latihan yang berdasarkan presentase dari FTP teman-teman dan durasinya selama 1 jam. Jadi seminggu kita berlatih itu total 2 jam, yaitu 2 jam, 2 kali pertemuan, dan selama 1 jam itu teman-teman dilatih berdasarkan FTP teman-teman masing-masing. Oke. Jadi ada kapasitasnya masing-masing dan temponya bisa disamakan sesuai dengan keperluan apa yang kita mau bangun. Misalnya endurance, berarti kita mau bangun kemampuan teman-teman dalam bertahan pada power tertentu. Kemudian bagaimana teman-teman bisa menahan cadence teman-teman, membenarkan posisi pedalingnya, kemudian
benarkan untuk posisi, terutama juga harus di fitting terlebih dahulu ya. Iya. Jadi ini paketan ini di luar dari fitting. Terus kita juga paketan ini akan kita juga kasih bonus dalam paketan itu ada free service 2 kali. free service. Wah, lumayan ya. 1 bulan lu dapat free service 2 kali, plus lu dapat pelatihan, plus juga masih dapat free ride sama kita setiap Selasa, Kamis dan Sabtu, tergantung mau ikut yang mana. Kemudian tidak hanya itu, nantinya kita juga akan kerjasama dengan ada rumah sakit, salah satu rumah sakit terkemuka di Surabaya. Tunggu saja nanti video. Apa itu? Kerjasamanya apa? Aku bocorin aja ya. Kita akan ada CPET test. CPET test yaitu kardio. CPET. Ya, CPET test itu intinya kita melatih VO2 max kita. Jadi kita berlatih macam kayak Ronaldo gitu, Cristiano Ronaldo. Cuman kita nggak berlatih dalam kolam ya. Kita berlatihnya di atas sepeda. Kita dikasih untuk mengecek HRV monitor kita bisa tahu kapasitas paru-paru kita berapa, kapasitas jantung kita berapa, kemudian batas maksimum dan batas optimal kita berapa. Dari situ kita bisa tahu ukuran kita itu untuk berlatih seberapa. Dan ketika kita bisa push limit, kita bisa tahu juga setelah selesai ujian semua, kita FTP terakhir untuk mengetahui ujiannya. Ya kayak improvementnya pre-test kayak sama apa? post-testnya. Yes, ada pre-test, ada post-test, dan itu tidak hanya untuk FTP tapi juga untuk CPET testnya tadi. Jadi tahu perkembangannya. Jadi benar-benar teman-teman walaupun hobi, kita dilatih, diuji secara proper seperti atlet elit. Iya. Jadi banyak juga berarti kerjasama yang bisa teman-teman manfaatin. Salah satu dengan nanti ini akan ada, kemudian dengan kemarin dengan kinetik ini juga Kinetik bisa. juga bisa. Itu banyak banget teman-teman yang bisa kalian manfaatkan kalau kalian bergabung sama kita ya. Itu dia bergabung sama Salah satu yang sudah merasakan pelatihan di RTC atletnya ini. Ya. Gimana Chan? Gimana Chan? Ya, mungkin bisa cerita Chan Gimana hasil pelatihan bersama RTC? Ya, improve-nya cepat kok. Improve-nya cepat. Berapa lama Chan? Untuk improve yang langsung lompatan yang kerasa itu berapa lama Chan? Ya, 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan ya. Tapi untuk buka segel kecepatan cepat ya Chan? Cepat 1 bulan sudah. 1 bulan. Bulan. Dan Sujan sendiri ini mungkin perlu kalian tahu bahwa basicnya adalah seorang yang bahkan nggak suka seli ya. Iya, nggak. Kalau disuruh pakai sepeda lipat kayaknya udah paling Nggak mau lah. Iya. Image-nya sepeda lipat itu cuma santai, goes, perumahan lah. Iya. Dulu padahal pertama kali dapat ketemu Sujan itu dia pakai sepeda lipat, tapi sekarang sempat beberapa setelah ketemu itu dia males banget Iya. sepeda lipat karena pakai road bike waktu itu, dan faktanya sekarang juara. Faktanya itu, lempar. Faktanya ini dia teman-teman. Waduh, perunggu ya nih, Perunggu. Berarti tahun depan bisa ikut SEA Games ya Chan ya? Amin. Kelas BMX. Oh jangan, ini nggak ada ya, sailing. Nggak ada. Nah ini dapat juara 3. 3. Gimana Chan? Rasanya waktu race itu gimana? Mungkin Ya, kalau di jalan banter sih itu biasa karena kita banter dengan orang-orang tertentu saja. Oke. Kalau kita sudah latihan ngoyo, tapi kalau sama orang tertentu ya percuma. Kalau di kriteria itu beda, bertemu sama orang di luar teman-teman, jadi kita tahu kemampuan kita sesungguhnya. Waduh. Terus kemarin race pertama kali juga. Pertama kali ikut. Langsung dapat juara 3. Iya. Itu lawannya siapa Chan? Juara pertama kali. Siapa? Kuswanto Ya. dan Dwi Ratsongko. Oke, itu nggak jauh ya jaraknya. Kemarin iya. finishnya juga. Jadi dari latihan 6 bulan itu ya sama RTC Ya. bisa menghasilkan 1 medali. padahal pertama kali mencoba ya. Iya, betul. Tapi ingat ya, kembali ke orangnya masing-masing juga. Karena ke pengajar juga beda-beda ya. Kadang ada orang yang gampang menerima pengajar. Ya, betul. Itu utamanya. Jangan Santai aja dong. Jangan jadi kelas penuh. Jangan jadi kelas penuh, jadilah kelas seperempat aja. Jadi biar mau diajarin, mau diisi lah, iya diisi supaya bisa berkembang sama-sama, dan salah satu contoh konkretnya ya Sucan ini. Iya. Gitu teman-teman. Jadi ada lagi kok yang mau disampaikan tentang power ini kok. Jadi intinya buat teman-teman yang pingin tahu gimana sih caranya sepedaan kenceng itu gimana, ya kita kuncinya bukan di kencengnya sih, lebih bukan di kencangnya atau kebut-kebutannya, bukan, tapi gimana kita bisa bersepeda sampai optimal itu gimana. Saya dulu juga melihat bahwa ketika saya bersepeda awalnya AVG cuma bisa 23, saya mikir nggak mungkin orang bisa AVG 30, itu bukan manusia itu.
Karena saya bukan dari orang dunia sepeda, ternyata ya saya ngerasakan sendiri dan ternyata dengan berlatih cara seperti ini bisa efektif ya, bisa dan bisa sampai AVG lumayan lah 35-40 bisa lah. Itu dia teman-teman. Jadi banyak improvement juga. Ada salah satu teman kita juga di belakang kamera ini yang baru beberapa bulan dia bersepeda, tapi kemarin akhirnya lihat orang pelan itu udah gatal kakinya. Udah gemes. Iya, udah gemes. Nanti ini footage-nya aku tunjukin di sini. Satu ini udah speednya sampai 50 teman-teman sendiri tanpa ditarik ya. Gila ya. Gila makanya karena dengan alasan ini memang Sprint Perak ya tadi? oh bukan, dia di Basra. Di Basra. Rame gitu. Rame dan itu nggak lurus ya, ada agak nyelip-nyelipnya dikit. Weh, pakai nyelip-nyelip juga sekarang. Pakai nyelip-nyelip. Naik Ada footage-nya kita tunjuk. Nanti kalau orang yang nggak mau, sorry kita nggak bisa tunjuk. Karena memang ya ini orangnya private kan. Ada spesial. Itu dia. Tapi tidak berkebutuhan khusus Oh ya? tidak. Itu. Terus Oke. kalau Sucan ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Terima kasih. Terima kasih dan Oke. buat kalian yang suka balapan di jalan tapi nggak berani ikut lomba, kasih Chan. Aduh, percuma. Percuma. Itu buat kalian. Aku salah satunya. Aku. Dadah teman-teman. Oke, terima kasih. Saya tak kemarin pamit. Ya, tapi juga pamit. Dan Sucan pamit. Bye-bye, God Bye, bless. ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye. Check it out. Bagus penutupannya. Penutupan.